Namaskar kerap Longpo, Namaskar kerap Tan Ajan. Namaskara kepada Longpo, namaskara kepada Tan Ajan. Tan Ajan Ton. Selamat malam Longpo, selamat malam Tan Ajan. Damagiri Sanggarama. Dan kepada seluruh sangga yang berada di Damagiri Arama. Terima kasih kepada Longpo telah menerima undangan kami untuk mengadakan Dhamma Talk. And also thank you Tan Ajan Ton for helping us to do the translation. Dan juga terima kasih kepada Tan Ajan Ton dan Tan Ajan Chagino yang telah memfasilitasi Dhamma Talk ini. Before we formally request for the Dhamma Talk, Tan Ajan, can you help us to Sebelumnya, marilah kita memohon permohonan Dhamma Desana yang akan dipimpin oleh Longpo Tongpang, 49 wasa, berusia 70 tahun. Longpo adalah biksu yang menjalankan tradisi Dutangga atau biksu tradisi Tudong dan berlatih di pegunungan Mae Hon Son. Longpo sangat dihormati oleh berbagai suku di pegunungan. Lalu Longpo diundang untuk menjadi kepala wihara dari Wat Pha. Tan Ajan Ton berasal dari Wat Pha, berarti di bawah tradisi dari Longpo Cha, dan Tan Ajan Ton adalah dokter yang belajar di Amerika Serikat. Sekarang kita akan memohon untuk Longpo memberikan Dhamma Desana. Marilah bersama-sama Aradhana Dhamma Desana. Brahma Chaloka Dipati Sahampati Katan Jali Ana Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Tudamang Anukam Bimang Pajam. Gitu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang Kamiti. Có Anumodana, Pasatha, chào Singapore, chào Malaysia. Dan juga turut bermudacita terhadap kita semua, para hadirin yang berasal dari Singapura, berasal dari Indonesia, berasal dari Malaysia. Longpo mengaturkan Anumodana. Lalu Longpo juga melihat ya, kita ini adalah generasi yang baru, generasi Buddhis yang baru, berbeda dengan generasi Longpo. Dan di generasi kita saat ini, perkembangan dunia saat ini, godaannya cukup besar ya, lebih besar daripada di masa Longpo dulu. Jadi banyak hal di saat sekarang ini yang membawa atau mengalihkan perhatian kita dari Dhamma. Dan sebagai Buddhis yang baik, seharusnya kita tetap mengembangkan Dhamma, melatih konsentrasi kita, mengembangkan kebijaksanaan kita. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk belajar dan berlatih Dhamma, karena Dhamma sangat berharga. Longpo mengatakan bahwa kita sangat beruntung ya, hidup di masa sekarang, di mana Buddha Sasana atau ajaran Buddha Dhamma ini masih lestari, masih ada di dunia kita. Dan kita juga sangat beruntung bahwa kita dilahirkan dengan bagian tubuh yang lengkap, menjadi manusia yang sempurna.
kita masih memiliki sepasang tangan, sepasang mata untuk melihat, sepasang kaki untuk berjalan. Jadi kita sungguh beruntung dapat terakhir menjadi manusia. Dan kita juga memiliki berkah kesehatan. Oleh karena itu, janganlah menyia-nyiakan berkah ini dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang menjauhkan kita dari Dhamma. Jadi janganlah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna atau hal yang sia-sia. Luang Por berpesan untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dan dengan bijak. Jadi Luang Por mengatakan bahwa setiap hari kita harus mengingat tentang hal ini ya. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita, karena usia kita sebagai manusia tidak mungkin lebih dari 100 tahun untuk saat ini. Jadi bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan atau menggunakan tubuh kita ini dengan semaksimal mungkin untuk memberikan keuntungan bagi kita. Jawaban dari Luang Por adalah berlatih sila. Jadi kita harus menjaga sila kita atau latihan kemoralan kita dengan baik. Setiap harinya kita harus menjalankan sila dan melatih konsentrasi kita dengan berlatih meditasi untuk mengembangkan panya atau kebijaksanaan agar kita tidak terjebak dalam pandangan salah. Jadi poin pentingnya adalah kita harus rajin dalam menjalankan sila dan mengembangkan konsentrasi kita agar kita memperoleh kebijaksanaan. Baik, jadi Luang Por mengatakan kita harus melatih sila atau melatih Pancasila Buddhis ya setiap harinya. Dan sila ini melatih tubuh dan ucapan kita. Melatih tubuh kita dalam hal ini kita tidak menyakiti makhluk lain, kita tidak melakukan perbuatan asusila, dan melatih ucapan kita. Kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang dapat membuat orang lain menjadi tersinggung atau menderita. Kita hanya berlatih untuk mengatakan kebenaran. Tetapi meskipun kita telah menjalankan sila, ternyata melatih sila ini ternyata tidak cukup. Luang Por mengatakan tidak cukup, tetapi kita juga harus melatih atau mengkultivasi batin dan pikiran kita. Kita harus melatih pikiran kita untuk membuang atau mengikis kilesa. Jadi selama kita masih memiliki kilesa, kita memiliki panca indera ya, 5 indera yang menyukai hal-hal yang menyenangkan bagi indera kita. Seperti kita suka merasakan rasa yang enak, kita suka mencium aroma-aroma yang enak, kita suka merasakan sentuhan-sentuhan yang membuat kita merasa senang atau bahagia. Jadi jika kita telah menyadari bahwa ini semua adalah kilesa yang harus kita kikis, cara kita menangani ini adalah dengan kebijaksanaan yang kita dapat dari pengembangan samadhi atau pengembangan bawana. Jadi yang harus kita ingat, jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi ini yang hanya bersifat sementara. Tetapi kita harus melatih bawana atau melatih batin kita sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Dan ini harus dilakukan setiap hari. Jadi Luang Por tadi menjelaskan mengenai bawana. Apakah makna dari bawana ini? Bawana berarti kultivasi atau kita mematangkan sebab-sebab yang sudah ada di dalam diri kita untuk mencapai kebudaan atau pencerahan. Jadi melalui bawana ini kita dapat mengkultivasi kualitas-kualitas positif yang ada di dalam diri, di setiap diri kita masing-masing. Kita mengangkat kualitas-kualitas itu, memunculkan kualitas-kualitas bajik tersebut, membuat kualitas bajik yang sudah kita miliki menjadi lebih kuat dan membuat hal itu menjadi komplit atau lengkap. Itulah yang dimaksud dengan bawana. Dan bawana ini kita mengembangkan berbagai hal. Kualitas positif seperti sati atau perhatian, samadhi, konsentrasi kita, sada atau keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma, kemudian juga khanti atau kesabaran. Kita mengembangkan semua kualitas-kualitas bajik ini. Dan untuk mengembangkan kualitas bajik ini kita membutuhkan konsistensi dan komitmen. Mengapa? Karena jika kita mengembangkan kualitas-kualitas positif ini, maka kilesa atau 3 racun batin, loba, dosa, dan moha tidak akan muncul. Dan kita akan bisa menekan dan bahkan mengikisnya hingga habis. Tetapi jika kita tidak melatih kualitas-kualitas bajik tersebut, seperti sati, samadhi, sada,
dan khanti tadi, maka kilesa akan menguasai kita. Dan jika kita telah dikuasai oleh kilesa atau racun batin ini, loba dosa moha, maka kita akan terjebak dalam waktu yang sangat lama. Jadi kita harus menggunakan waktu kita untuk berlatih ajaran dari guru agung kita, Buddha. Kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Dan yang terpenting selain mempelajari dari ajaran guru agung kita juga harus mempraktekannya setiap hari. Hal inilah yang paling penting untuk kita latih setiap harinya. Kita perlu melatih ini sampai kita mencapai kesempurnaan atau kita dapat melengkapi semua kualitas-kualitas bajik kita ini. Baik, jadi Luang Por tadi mengajarkan bagaimana caranya kita untuk mengembangkan bawana atau pelatihan diri bagi pemula seperti kita. Dijelaskan bahwa untuk melatih atau mengkultivasi bawana ini adalah bisa dengan berbagai posisi. Tidak hanya harus duduk diam, tetapi bisa dengan posisi berdiri, duduk, berbaring, berjalan. Yang penting kita terus mengembangkan kesadaran kita. Kita terus berlatih kesadaran, melatih perhatian kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tersesat terhadap urusan-urusan duniawi. Luang Por mengatakan dalam satu hari kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Dan kita pasti memiliki kesibukan setiap harinya. Tetapi apakah kita tidak memiliki waktu untuk berlatih? Kita pasti jika kita memang punya tekad, kita dapat meluangkan waktu untuk berlatih. Dan jika kita masih seperti malas untuk berlatih, terus terlena terhadap godaan-godaan duniawi, kita harus sering-sering untuk berkontemplasi atau merenung mengenai kematian. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengingatkan kita akan ketidakkekalan. Kita dapat melihat orang-orang yang berusia sama dengan kita, mereka telah mendahului kita, mereka telah meninggal terlebih dahulu. Jadi setiap harinya sebetulnya kita ini semakin dekat dengan kematian. Inilah yang harus seringkali kita renungkan karena ini adalah cara yang efektif untuk selalu mengingatkan kita terhadap Dharma. Jadi janganlah kita sampai lengah dalam satu hari pun, jangan sampai pikiran kita lengah dalam hiruk pikuk duniawi. Jadi Luang Por mengatakan jika cara kita untuk kita mencoba untuk berkontemplasi atau merenung tentang kematian ini masih tidak efektif atau tidak membuat kita berpaling dari hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara, kita bisa mencoba berkontemplasi atau merenungkan tentang dukkha atau penderitaan. Dan kita dapat melihat di Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu sutta pertama yang dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha, bahwa kehidupan itu adalah dukkha. Dimulai dari saat kita lahir, kelahiran itu adalah dukkha. Kemudian saat kita beranjak dewasa, kita juga akan mengalami dukkha atau penderitaan yang lainnya. Seperti kita pasti dalam seumur hidup kita pernah merasakan sakit. Baik itu sakit secara fisik, itu adalah dukkha. Dan penyakit secara mental yang mengganggu pikiran kita, itu juga adalah dukkha. Jadi semua itu adalah dukkha. Kemudian kemelekatan kita terhadap hal-hal yang kita senangi atau kita sukai juga merupakan dukkha. Kita berpisah dari orang yang kita cintai, itu adalah dukkha. Dan kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, itu juga adalah dukkha. Dan jika kita tidak berlatih Dhamma, maka kita akan terus terjebak dalam lingkaran ini. Terus berulang-ulang lagi dan lagi. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara saya untuk keluar dari lingkaran penderitaan ini. Caranya adalah dengan berlatih Dhamma. Inilah yang menjadi motivasi kita untuk berlatih Dhamma. Jadi kita harus merenungkan tentang dukkha atau penderitaan ini. Baik, jika kontemplasi terhadap dukkha atau penderitaan tadi juga masih belum cukup untuk memotivasi kita berlatih Dhamma, maka Luang Por mengatakan kita dapat berkontemplasi atau merenungkan tentang Dhamma yang Buddha jelaskan di dalam sutta. Dijelaskan bahwa
semua makhluk hidup tanpa terkecuali itu masih dikuasai oleh tanha atau nafsu keinginan. Jadi semua makhluk yang masih terjebak di dalam samsara ini tidak pernah merasakan kepuasan, tidak pernah puas. Sebagai contoh tadi Luang Por katakan, jika kita memberikan seseorang atau kita diberikan uang sebesar $100, maka pasti kita mengatakan tidak akan cukup. Kita ingin lebih dan lebih. Kita selalu ingin lebih. Dan jika telah diberikan uang yang dengan jumlah yang lebih besar seperti $1 juta, kita juga tidak akan cukup. Kita akan meminta lebih dan lebih lagi. Jadi pada kesimpulannya tidak akan ada akhirnya dari keserakahan kita ini. Dari nafsu kita tidak akan ada habisnya, tidak akan pernah cukup. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang benar-benar jadi milik kita. Baik itu rumah yang kita tinggali sekarang, mobil yang kita miliki, uang yang kita miliki, perhiasan, semua kemewahan yang kita miliki, tidak pernah ada yang benar-benar jadi milik kita. Semua itu hanya kita dapat gunakan saat ini. Dan hal itu semua akan berlalu atau akan terpisah dari diri kita. Yang jelas yang dapat memisahkan semua kepemilikan kita adalah kematian. Kita harus mengingat bahwa cepat atau lambat kita akan meninggal dan kita akan meninggalkan semua kepemilikan tersebut. Jadi kita harus merenungkan atau refleksi tentang ketidakkekalan ini. Semuanya itu bukan milik kita. Floating in the oceans, it's all the danger is come when you are. Baik, jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengelak ya dari penderitaan ini, dari segala perubahan ini. Baik itu keluarga kita, orang tua kita, tidak ada satupun orang yang dapat membantu kita selain diri kita sendiri. Dan jika kita telah memahami hal ini, maka kita akan terbebas dari semua penderitaan ini. Tadi Luang Por mengumpamakan penderitaan ini seperti sebuah samudera yang luas ya, seperti lautan yang sangat luas dan gelombang penderitaan itu selalu menghantam kehidupan kita. Dan jika tidak ada hal yang dapat membantu kita untuk berpikir jernih, maka kita akan memilih jalan pintas seperti bunuh diri. Dan bunuh diri ini merupakan cara yang bodoh ya untuk keluar dari penderitaan. Cara yang bijak adalah dengan memahami Dhamma dan mengembangkan kebijaksanaan, sehingga kita dapat mengarungi lautan penderitaan atau lautan samsara ini dengan cara yang benar, yaitu dengan cara memahami Dhamma, berlatih Dharma, dan mengembangkan kebijaksanaan, sehingga kita dapat terbebas dari penderitaan ini. Handamayang Dhamma Kataya Sadukarang Dadamase. Jadi sekian yang dapat Luang Por sampaikan untuk Dhamma Talk pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Luang Por untuk Dhamma Talk-nya. Dan terima kasih juga kepada Tan Ajahn Ton untuk membantu penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Sekarang kita memiliki waktu tanya jawab dari para hadirin. Luang Por mempersilahkan bagi kita semua untuk mengajukan pertanyaan. If you have any questions, you can ask. You may type it in the chat box. Please direct your questions to questions for Luang Por under the participant's name. Please keep your questions short. Yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat box. To translate. Okay, while waiting for the questions to come in, actually just now I already have one question here. Dear Luang Por, is going to the nature park and enjoying the nature
a form of sense pleasure? Thank you. คำถามแรกครับหลวงพ่อถ้าเราไปสวนสาธารณะหรือว่า Jadi ada pertanyaan yang masuk ya. Apakah dengan berjalan-jalan di taman dan menikmati keindahan taman itu merupakan kita terlena oleh kenikmatan duniawi? อันนี้ไม่เข้าในหลักในกามคุณไม่ได้ Thank you, Long Po. Jadi Long Po telah menjawab ya bahwa kita berjalan-jalan di taman, duduk-duduk di taman itu bukan berarti kita terjebak atau terlena dalam kenikmatan duniawi. Justru taman itu merupakan tempat yang cocok, tempat yang tenang, damai ya untuk kita melakukan latihan. Dan apabila taman itu terlalu ramai, terlalu banyak orang dan kita jadi tidak ada kesempatan untuk berlatih, tetapi malah memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, maka hal itu baru bukan disebut sebagai latihan, bahwa kita telah terbawa dalam kondisi-kondisi duniawi. Jadi semua itu Long Po katakan tergantung niat kita. Kita ingin jalan ke taman itu untuk memperhatikan orang-orang atau untuk berlatih. Karena kita tahu Buddha pun juga berlatih meditasi di hutan ya, di bawah pepohonan. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana caranya kita mengajak orang yang tidak mengenal Dhamma untuk berlatih. Long Po tadi mengatakan caranya adalah kita mengajak mereka untuk selalu sadar, untuk fokus terhadap situasi saat ini, situasi kekinian. Jadi mereka tidak terbawa ke hal-hal yang sudah lalu atau terbawa ke hal-hal yang belum terjadi atau yang akan datang. Jadi tetap berada di kondisi kekinian dan ajak mereka untuk memperhatikan nafas, karena kita semua pasti memiliki nafas. Jadi ajak mereka untuk memperhatikan nafas mereka, nafas yang masuk, nafas yang keluar, tetap berada di dalam kondisi kekinian. Dengan begitu mereka telah mengembangkan latihan kesadaran. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana caranya umat awam seperti kita untuk berlatih, untuk mencapai terbebas dari racun-racun batin dan mencapai kesucian. Dan Long Po mengatakan, bagaimana caranya bagi kita umat awam untuk berlatih adalah dengan melakukan bawana. Melakukan bawana sering melakukan bawana. Kita harus banyak berlatih bawana untuk membuat pikiran kita lebih kuat dan membuat kebijaksanaan kita lebih tajam lagi. Kita harus melatih ini semua untuk mengkultivasi semua kualitas-kualitas bajik yang kita miliki. Dan biasanya umat perumah tangga seperti kita memiliki kekhawatiran tentang keluarga, kekhawatiran tentang harta yang kita miliki, uang yang kita simpan di bank. Jika kita berlatih, maka kita akan menyadari bahwa harta yang kita khawatirkan atau kita pikirkan terus-menerus ini adalah harta yang bersifat eksternal atau harta yang hanya bersifat sementara, tidak membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Tetapi jika kita berlatih dan kita mengembangkan kebijaksanaan, maka kita akan sadar bahwa harta yang ada di dalam diri kita ini lebih penting untuk kita miliki. Dan jika kita ingin berlatih untuk lebih serius lagi, selain menjadi umat rumah tangga, kita bisa untuk minta ditahbiskan atau berlatih menjadi seorang samana. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita berlatih di tengah kesibukan kita, bahwa setelah kita selesai dengan rutinitas kita sehari-hari, kita dapat mencari tempat yang tenang, tempat yang memungkinkan kita untuk berlatih. Jadi di tempat itulah kita akan berlatih secara rutin setiap harinya setelah kesibukan kita selesai atau berakhir. Long Po juga menambahkan bahwa salah satu metode atau salah satu cara lain
untuk mengingatkan kita untuk berlatih setiap harinya adalah di rumah kita dapat menyiapkan satu ruangan khusus untuk kita berlatih. Di ruangan tersebut kita dapat meletakkan Buddha Rupang, kita dapat meletakkan buku-buku Dharma, ruangan yang tenang, ruangan yang mendukung bagi kita untuk berlatih Dhamma. Ruangan yang membuat kita lepas dari kesibukan kita sehari-hari. Jadi jika kita memiliki kesempatan setelah semua pekerjaan kita berakhir, kita dapat berlatih Dhamma di dalam ruangan tersebut, dapat duduk bermeditasi. Kita membuat sebuah tempat khusus untuk kita berlatih ya, tempat yang sakral. Thank you, Long Po and Tan and Jan. The next question. Dear Long Po, while practicing in the Tudong way, especially in the caves, what is the key benefits and learning of such practice? Thank you. Jadi ada pertanyaan, seperti berlatih tudong ya atau dutangga, berlatih ke hutan atau berlatih dalam gua. Manfaat khusus seperti apa yang bisa didapatkan dengan berlatih dengan cara seperti itu? Jadi Luang Po mengatakan bahwa berlatih dengan cara dutangga atau dudong seperti berlatih di dalam gua itu memiliki banyak manfaat ya. Yang pertama adalah kita bebas dari gangguan orang-orang sekitar. Kenapa? Karena jika kita berlatih di dalam gua, kita tidak mungkin akan diganggu oleh orang-orang karena biasanya umumnya orang itu takut ya untuk masuk ke dalam gua karena di dalam gua itu gelap dan banyak binatang-binatang seperti kelelawar dan lain-lain dan biasa orang takut ada hantu di dalam ya. Jadi orang tidak akan mengganggu biku yang sedang berlatih di dalam gua. Kemudian juga manfaat yang kedua adalah tentang suhu atau temperatur di dalam gua itu mendukung untuk para biku latihan. Kenapa? Karena di dalam itu tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin sehingga para biku dapat berlatih seharian di dalam gua tersebut dan dapat mengembangkan konsentrasi atau kesadaran karena memiliki waktu yang cukup panjang di dalam gua tersebut. Dan sebetulnya Buddha sendiri juga telah menganjurkan kepada para biku untuk berlatih di tempat-tempat yang sunyi ya, tempat-tempat seperti hutan, duduk di bawah akar pohon yang rindang, di tempat-tempat yang mendukung untuk berlatih bawana. Mengapa? Karena telah terbukti guru-guru tercerahkan di masa lampau, mereka semua berlatih bawana atau meditasi itu di luar ya, di hutan, di bawah pohon, dan mereka semua telah mencapai pencapaian dari bawana yang telah mereka lakukan di alam bebas seperti di hutan dan di bawah pohon. Jadi telah terbukti ya cara seperti itu. Bagi orang-orang yang memiliki sedikit waktu, memiliki kesibukan yang sangat padat, Luang Po mengatakan kita masih memiliki waktu ketika kita akan menjelang kita tidur ya, sebelum kita terlelap, saat kita berbaring, kita dapat memperhatikan tubuh kita dan membawa perhatian kita terhadap napas. Kita memperhatikan napas yang masuk, napas yang keluar, meskipun postur kita telah berbaring ya di atas kasur, tetapi kita terus memperhatikan nafas yang masuk dan keluar sampai kita tertidur atau terlelap. Dan keesokan harinya di pagi hari kita akan bangun dan terus mengembangkan kesadaran tersebut. We have the last question here. Brothers and sisters, in case you have any important questions, please feel free to ask because it's really a precious opportunity for us to have Kruba Ajahns with us on Zoom. Yeah, not easy. Okay, the last questions as of now. Baik, pertanyaan terakhir. When I do cleaning, I encounter a lot of ants outside of the house on the floor. I usually hose some ants down the drain. May I know whether does it break the precepts? Thank you so much.
กับเรียนถามหลวงพ่อครับเวลาทำความสะอาดที่บ้าน Jadi pertanyaan terakhir, Lungpo, ketika saya membersihkan halaman itu banyak sekali semut-semut di halaman ya, dan saya langsung menyiramnya semua sehingga semut-semut itu masuk ke dalam saluran air. Apakah itu telah melanggar sila pertama, yaitu melakukan pembunuhan? ก็ได้นะ make use of that space Jadi Lungpo mengatakan jika kita menyiram semut-semut tersebut dengan air yang bersih ya, itu tidak masalah karena semut itu akan terbawa ke tempat yang lain dan masih bisa. Tetapi jika kita menggunakan air berbahan kimia seperti sabun atau deterjen, maka itu akan membunuh semut-semut tersebut. Jadi jika menyiram dengan air biasa, air bersih tidak apa-apa ya. Terima kasih kepada Lungpo telah memberikan kita ajaran. Okay. give a blessing Lungpo akan memberikan ที่ต้อง blessing ที่ต้องเล่น terhadap kita semua. จะดูสัพเพเล่นดูสังขปาจันตุโสยธามโสยอาสัพพิติโกวิวัชชันตุสัพพะโพวินสัตุมาเตภวัมบานตะโตสุจิติตังยุโภภวะอภิวาทนาสิริสันนิจังบุตตากุจายโนโรธนาวัฏันติอายุปโนสุขังภะลัง